Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Hidup yang Disita. Kita bersyukur bahwa Tuhan semakin menyingkapkan atau membukakan kebenaran-kebenaran firman-Nya kepada kita, yang membuat kita lebih kokoh dalam berkomitmen untuk hidup suci, untuk meninggalkan percintaan dunia, dan haus untuk benar-benar mengalami Tuhan. Pada bulan-bulan terakhir ini kita, para pecinta suara kebenaran, selalu mendengar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kadang-kadang dengan hati yang pedih, dengan hati yang agak kecewa, dengan hati yang menyesal, dengan perasaan krisis, ya. Kita menemukan banyak orang yang sebenarnya belum mengalami Tuhan, ya. Belum mengalami Tuhan. Tentu mengalami Tuhan itu bukan hanya pengalaman liturgi, ikut berdoa lama di menara doa, ya misalnya, ya. Bukan itu, saudara, ya saudaraku. Bukan hanya itu. Nah, seremonial atau kebaktian, baik itu kebaktian umum, kebaktian keluarga, atau berdoa di ruang doa, itu masih bersifat liturgi, ya, dan seringkali masih merupakan satu pengalaman keagamaan, bukan atau belum pengalaman dengan Tuhan, saudaraku. Lebih menyedihkan sekarang ini adanya banyak orang yang belajar teologi, ya, tetapi merasa sudah mengalami Tuhan padahal belum. Memang pintar berbicara dan bisa memaknai setiap kejadian peristiwa sebagai pengalaman perjumpaan dengan Allah. Padahal itu masih pseudo atau palsu, masih fantasi, ya. Masih fantasi. Saudaraku, pengalaman dengan Tuhan itu sesuatu yang benar-benar real, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bahwa kalau kita mencari Allah dan kita percaya Allah itu ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudaraku, itu dialami. Betul, bahwa kalau kita mencari Allah dan kita percaya Allah itu ada, ya, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, kita akan benar-benar mengalami, ya saudaraku. Kita akan benar-benar mengalami. Karena Dia bukan Allah fantasi. Sebab Dia Allah yang hidup, saudaraku. Tetapi tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku, sosok yang selalu menjadi acuan, saudaraku, bagi kita orang percaya adalah Abraham. Ya, Abraham. Bagaimana hidup Abraham, ya, disita seluruhnya untuk memenuhi panggilan yang Allah berikan kepadanya, yaitu meninggalkan Ur Kasdim. Meninggalkan Ur Kasdim guna menemukan negeri yang Allah akan tunjukkan, ya. Menemukan negeri yang Allah akan tunjukkan, saudara. Walaupun sampai Abraham meninggal, ternyata ia belum menjumpai negeri itu. Dan dalam Ibrani 11 ternyata negeri itu adalah langit baru dan bumi baru, ya. Dari ayat 11, 12, 13, ya, Ibrani 11. Kita membaca bahwa negeri itu bukan di bumi ini. Bukan di bumi ini, saudara. Tetapi di langit baru, bumi baru. Orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, ya, hidupnya akan disita untuk memenuhi panggilan Allah, saudara. Yang mencemaskan hati kita, yang membuat
gundah adalah banyak orang Kristen masih hidup dalam kewajaran seperti manusia lain dengan prinsip-prinsipnya yang tidak berstandar kehidupan Yesus. Ya, hanya bedanya orang Kristen itu ke gereja dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dalam prinsip-prinsip hidup, ya, pada umumnya filosofi yang mereka kenakan tidak beda dengan anak dunia. Ya. Sementara itu banyak teolog dan pembicara di mimbar gereja menggarami jemaat secara salah, menggarami jemaat dengan penggaraman yang salah, saudara. Dan secara tidak langsung, saudara, ya, mengesankan kalau sudah membicarakan tentang Tuhan, khususnya berteologi, mereka merasa sudah masuk wilayah Allah dan mereka merasa sudah mengalami Tuhan. Ya, ini masalahnya, saudaraku. Ini masalah, ya. Ini masalah pelik. Banyak teolog dan pembicara di mimbar gereja menggarami jemaat dengan penggaraman yang salah. Secara tidak langsung, saudara, mereka itu mengesankan kalau sudah membicarakan mengenai Tuhan, berarti sudah mengalami Tuhan. Kita harus belajar teologi dengan benar, tetapi perjumpaan dengan Allah dalam hidup setiap hari itu yang penting. Itu yang penting. Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah itu pasti akan nampak dari tutur kata, ya, dari karya-karyanya yang nyata bagi sesama, ya. Bukan hanya dari khotbahnya, bukan hanya dari paparan teologinya, saudara. Nah, dengan adanya media sosial ini, hari ini, ya, banyak orang yang mengangkat diri melalui keberanian berbicara. Padahal yang dibicarakan itu sudah ada di buku-buku teologi dan sebenarnya orang Kristen tinggal membacanya saja. Mereka membicarakan tanpa spirit atau roh yang membakar kehidupan rohani yang dibutuhkan pada masa ini. Mereka tidak mengajarkan bahwa orang percaya hidupnya harus disita oleh Allah dalam panggilannya. Jadi orang yang benar-benar mencari Allah itu hidupnya disita hanya untuk mencari Allah. Ya, jadi bukan sekedar tambahan, saudaraku, ya. Mencari Allah itu segalanya, satu-satunya agenda. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu harus berarti menemukan Bapa dan melakukan kehendaknya karena mengerti kehendaknya dan memenuhi rencana Bapa untuk dipenuhi. Nah, karena irama hidup kita banyak yang sudah salah. Maksud saya banyak kita yang irama hidupnya sudah salah bertahun-tahun, sehingga sulit ya mengenakan kehidupan seperti yang Yesus ajarkan ini. Jadi kita telah terjebak dalam irama hidup yang salah. Nah, sekarang selagi kita masih memiliki kesempatan, ayo kita memperbaiki diri dan memberikan hidup kita disita untuk Tuhan. Dan melalui pergumulan yang kita alami sekarang ini, kita terus belajar bagaimana kita memiliki hidup yang disita oleh Allah. Kalau kita terpanggil menjadi pendeta, ya, silakan berteologi, silakan berbicara di gereja, di seminar, di media sosial, saudaraku. Tapi dengan tutur kata yang baik untuk mengubah manusia, bukan hanya transfer knowledge atau pengetahuan, tapi juga mentransfer spirit dari Allah. Bukan hanya memindahkan pengetahuan dari buku kepikiran orang, tapi memindahkan suara Tuhan, memberikan suara Tuhan dari Tuhan kepada jemaat yang dapat mengubah jemaat. Ya, Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia.